Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya masih akan memberikan satu tips mewaspadai biaya-biaya produksi jungle jagung atau bonggol jagung yang bisa membuat Anda rugi atau eh, ini ya, break even point. Artinya kalau kita break even point ya berarti kita rugi waktu gitu ya. Nah, memang harus hati-hati betul dan waspada karena ada biaya-biaya yang nanti akan menjadi membuat Anda jadi rugi gitu ya. Tidak terasa tapi itu justru malah membuat Anda rugi dalam hitung-hitungan baik itu waktu maupun rugi secara keuangan ataupun material ya. Nah, eh, satu-satunya biaya yang memang bisa membuat Anda untung itu kalau Anda membeli jungle jagung dengan kondisi yang kering. Kering itu artinya em, kadar airnya 15% ya. Jadi kalau Anda membeli bahan atau karena jungle jagung itu Anda beli gitu ya dari petani, Anda membelinya. Nah, itu Anda akan untung kalau misalkan jungle jagung itu dalam kondisi kering, kadar air 15%, kemudian kondisinya juga bersih. Tidak ada tali rafia, tidak ada klobot dan juga plastik-plastik yang lainnya. Itu nanti Anda akan untung. Itu biaya yang memang bisa membuat Anda untung. Nah, tapi kali ini saya akan berbagi tips. Ada beberapa biaya yang mungkin Anda sepelekan, Anda keluarkan juga padahal itu membuat Anda rugi gitu ya. Nah, saya akan berbagi tipsnya. Karena itu jangan di-skip, tetap simak terus sampai akhir video ini ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu supaya nanti bisa mendapatkan uh, informasi update terbaru dari video Cak Motivator ini. Oke teman-teman, kita akan melihat satu persatu biaya apa sih yang bisa membuat Anda jadi rugi. Nah, yang pertama, biaya proses pengeringan. Jadi kalau Anda mendapatkan jungle jagung basah, hati-hati ya. Karena itu akan bisa membuat Anda rugi. Kenapa rugi? Karena meskipun jungle itu Anda ambil dari para petani, tetapi ketika jungle itu basah, kondisi kadar airnya 30, berarti Anda harus menjemur jungle itu ya. Nah, biaya ini yang kadang-kadang disepelekan, dipikir tidak membuat kita rugi, tapi itu bisa membuat Anda rugi. Kenapa rugi? Bayangkan, kalau Anda mengambil jungle basah gitu ya, jungle basah, kadar 30, Anda harus membuat kadar airnya 15%, karena itu Anda harus menjemurnya. Nah, ketika Anda menjemur, maka di situ akan keluar biaya tenaga kerja untuk menjemur. Karena ya bisa lama, bisa 3 hari, bisa 1 hari, tapi kan tetap harus ada biaya. Rugi biaya yang mestinya tidak Anda keluarkan jadi dikeluarkan. Kemudian juga waktunya sudah mundur 1 hari gitu ya. Bayangkan kalau Anda punya target 1 minggu ini harus selesai, ternyata kemudian harus menjemurnya, molor 1 hari gitu ya. Molor 1 minggu atau minggu kedepannya lagi. Nah itu yang tidak terasa bahwa kita rugi di biaya. Tenaga kerja yang mestinya bisa menggiling akhirnya tidak ikut menggiling karena menjemur. Nah, sudah beberapa efek yang akan ditimbulkan dari kondisi semacam itu. Nah, biaya itu yang harus dihindari. Oke, itu ya. Nah, biaya jemur gitu ya. Itu yang singkat katanya biaya untuk menjemur itu. Nah, biaya yang kedua yang harus dihindari terlebih dahulu di awal, mestinya bisa kita hindari, biaya sortir jungle. Kalau Anda melakukan kulaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jungle jagungnya bersih dan kadar airnya 15%, pakai alat ukur seperti yang di belakang itu ya, ditusuk gitu. Itu jungle bersih tentu nggak akan menimbulkan biaya, langsung datang, diproses, digiling, dimasukkan karung, sudah selesai gitu ya. Itu yang akan membuat Anda untung. Jadi Anda kulaan jungle kering 15% kadar airnya, langsung nyampe di gudang, langsung digiling, langsung masuk karung lagi, sudah selesai. Dengan catatan bahwa tenaga kerjanya itu bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 12, istirahat 1 jam, kemudian bekerja lagi jam 1 sampai jam 4, giling lagi. Nah insya Allah Anda untung. Dan 1 minggu Anda bisa memproduksi 6 ton gitu ya. 1 minggu bisa memproduksi 6 ton kalau cara kerjanya semacam itu. Tetapi kalau Anda mengeluarkan tenaga produksi itu kemudian ini apa untuk jemur jungle atau mensortir jungle, ya otomatis produksinya akan terhenti.
dan akan molor lagi. Nah, itu yang jadi repot. Karena itu harus diwaspadai biaya untuk sortir. Jadi kalau Anda melihat jungle yang sudah campur klobot, campur tali rafia, mending tidak usah dibawa sekalian. Kenapa begitu? Karena nanti akan menimbulkan biaya lagi. Siapa yang menyortir? Kalaupun ada, ya pasti Anda akan rugi gitu ya. Rugi di ini apa di waktu gitu. Karena itu biaya sortir jungle ini pun hati-hati karena itu juga nanti akan sangat mempengaruhi biaya secara total yang itu akan mengurangi keuntungan Anda. Bisa untungnya menipis, bisa juga akan nol gitu ya. Nah, itu biaya-biaya yang harus diwaspadai ketika Anda menemukan bahan jungle jagung semacam itu. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa hati-hati dengan biaya pengeringan, dijemur itu mengurangi. Kemudian yang kedua, biaya sortir jungle jagung. Kalau jungle jagungnya kotor, biasanya seperti itu ya. Nah, itu yang harus benar-benar dihindari. Oke. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan, apakah jungle jagung sebaiknya kulaan atau minta gitu ya? Ya sebetulnya kalau minta juga nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi Anda bisa menggunakan trik semacam ini. Jadi Anda datang ke para petani, kemudian istilahnya ikut membersihkan limbah. Itu kan limbah sebetulnya dan dibakar begitu saja gitu ya. Nah, daripada dibakar begitu saja atau menumpuk di satu pekarangan dan itu akan jadi masalah, maka Anda datang saja dan ingin membantu membersihkan, apakah diperbolehkan? Tentu sangat diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Insya Allah seperti itu karena pengalaman di sini kita justru malah ditawari gitu ya. Nah, kalau sudah ditawari semacam itu maka memang harus sekalian. Apakah memang harus ini jangan dicampur dengan tali rafia atau jangan dicampur itu nanti tinggal gampang ngambilnya gitu ya. Nah, itu juga satu hal lagi, kalau Anda mengambilnya kadar airnya masih 30 atau basah, yang perlu diperhatikan bahwa nanti ketika kadar airnya 15%, maka jungle itu bobotnya susut ya. Susut tinggal separuhnya. Jadi kalau misalkan Anda punya 100 kg jungle basah, kemudian dikeringkan, maka hasil gilingnya nanti tinggal 50 kg. Jadi itu juga harus dihitung. Karena akan ada penyusutan yang signifikan, sekitar 50% bobotnya. Itu juga biaya yang terselubung gitu ya, harus diwaspadai. Jungle basah, karena itu memang carinya jungle yang kering, itu lebih bagus gitu ya. Dan itu harus mengajak kerjasama dengan para petani, supaya mereka tanpa terasa bisa memproduksi jungle kering. Ada banyak cara gitu ya. Oke, ini tips yang bisa saya sampaikan untuk Anda yang ingin bisnis jungle ya harus melihat tadi ya biaya-biaya terselubung yang bisa mengakibatkan Anda rugi gitu ya. Belajar lebih baik memang, tapi belajar dari pengalaman orang lain menjadi lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan sukses untuk Anda.